Saya ingin berbagi buat kita semua anak muda, ya mungkin secara usia kalian lebih banyak di bawah saya, tapi saya datang tidak dengan hati sok tahu, sok pinter, sok hebat, sama sekali enggak. Tapi sebagai kakak kalian, sebagai pelayan Tuhan, saya akan membawa atau mengingatkan yang Tuhan sedang dan akan terus kerjakan dalam hidup kita. Nah, setuju atau tidak, kita ada di masa yang sekarang kalau kakak sebut atau saya sebut dengan istilah shifting, ya. Kita ada di masa peralihan sekarang ini, di mana saya yakin bahwa kehendak Tuhan, rencana Tuhan terus akan berjalan, bahkan Tuhan akan libatkan kita semua dalam kehendaknya. Nah, anak-anak muda, saya ingin berbagi buat kita. Kalau kita membaca di kitab Yohanes pasal yang ke-13, ya, saya akan baca ayat yang pertama, ya nanti kalian bisa tuntaskan tuh sampai ayat yang terakhir, tapi saya ingin bacakan buat kita semua di ayat yang pertama. Alkitab berkata begini, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Nah, di situ dikatakan bahwa Yesus tahu ya saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Kata tahu di situ tidak hanya sekedar talking about knowledge, ya, tapi tahu di situ adalah sebetulnya berasal dari kata ginosko, karena betul-betul mengalami dan mengerti kebenaran. Nah, kita kadang-kala pertanyaan saya tahu nggak? Ya, kita tahu nggak? Atau jangan-jangan ya mungkin kita pura-pura tahu saja atau sok tahu. Nah, tandanya orang tidak tahu selalu responnya selalu keliru dalam kehidupan. Nah, saya mengajak kita tidak hanya sekedar sok tahu, pura-pura tahu, tapi benar-benar kita ginosko, kita mengalami kebenaran kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, mengalami firman Tuhan bahwa Yesus sudah tahu sekarang ini sudah tiba saatnya. Itu menunjuk kepada waktu sebetulnya, ya. Nah, sekarang ini memang kita ada di waktu peralihan kan, ya. Hal-hal yang tidak esensi, ya, hal-hal yang ya aksesoris, ya sekarang sudah tidak bisa lagi dipertahankan karena Tuhan lagi mengembalikan kita pada kehendaknya. Peralihan yang sedang terjadi dalam kehidupan. Nah, begini, kalau kita tidak menangkap apa yang disebut dengan waktu peralihan, nanti kita merasa kita masih bergerak bersama-sama Tuhan. Ternyata Tuhan sudah bergerak begitu luar biasa ada di depan. Sementara jangan-jangan kita jadi ketinggalan. Nah, kita harus tahu waktu kan. Nah, kita tahu anak-anak muda, waktu di Alkitab kan ada 3 sebetulnya kan. Kalau yang suka belajar pasti tahu. Yang pertama adalah aionios, itu waktu yang kekal. Itu waktunya Tuhan. Tuhan kita adalah kekal. Yang percaya katakan amin bersama-sama saya ya. Amin ya. Tuhan kita kekal, Tuhan kita tak terbatas. Tapi Tuhan yang kekal itu selalu memanifestasikan dirinya dengan waktu sekarang. Ya, makanya saya ingatkan, masa lalu kita jangan membelenggu kita. Mungkin ada di waktu lalu masa lalunya gagal, masa lalunya dari keluarga yang mungkin broken home atau kita terbatas semuanya, nggak apa-apa. Ya, karena Tuhan sungguh-sungguh bisa mengubahkan waktu-waktu lalu kita yang hilang. Karena Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh masa lalu. Tapi Tuhan juga tidak bisa dibatasi oleh masa depan. Jangan takut dengan masa depan ya, sebab masa depan ada di dalam tangan Tuhan, percayalah. Jadi mau masa lalu, masa depan, Tuhan yang pegang semuanya. Tapi yang kedua, waktu namanya kronos. Nah, itu waktu kita, waktu yang terbatas ya, 24 jam sehari. Stres terberat adalah kalau kita coba beat the clock, menaklukkan waktu, nggak bisa. Waktu kita terbatas, kita tidak bisa kendalikan apapun. Bahkan seringkali terlambat sedikit saja semua berantakan. Tapi sekali lagi kita punya Tuhan yang tak terbatas. Nah, aionios kekal, sementara waktu manusia terbatas. Tapi bersyukur Tuhan kita Tuhan yang sangat baik buat kita semua ya anak-anak muda. Bahwa begini, Tuhan memberi waktu spesial. Dia melawat kita. Makanya penting untuk menangkap ini waktu apa sebetulnya ya. Sebab begini, kalau kita tidak tahu waktu, nanti hidup jadi gak relevan. Ya, misalnya begini, musim panas pakai pakaiannya musim dingin, ya gak relevan, nanti kepanasan. Musim dingin misalnya pakai bajunya
baju misalnya untuk orang ke pantai, ya jadi kedinginan, gak relevan. Ya, di waktu kemudian Tuhan sedang melawat seperti sekarang ini, orang malah hidup berantakan, orang malah kacau. Jangan, berarti orang itu tidak tahu waktu. Makanya semua indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 berkata, ya, semua indah pada waktunya Tuhan. Nah, tangkap ini waktu peralihan, ya. Semua hal-hal yang lama digantikan. Percayalah ya, bahwa kita sekarang mengalami apa yang disebut dengan new normal, normal yang baru, bayangkan. Ya, hal-hal yang kita anggap dulunya hebat ternyata enggak juga, karena Tuhan memang sedang mengembalikan kita pada waktunya. Ini waktu peralihan. Nah, Kairos itu Tuhan melawat kita. Kita terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas. Waktu Tuhan melawat kita, pasti hidup kita diubahkan untuk kita ada di dalam rencananya. Nah, saya ingin berbagi buat kalian anak-anak muda, bahwa ternyata begini, untuk kita menangkap masa peralihan begini, supaya kita tidak ketinggalan. Jadi nanti kita jadi agamawi lah, jadi kita itu yang kita tadi rasa bahwa kita masih bersama Tuhan, ternyata Tuhan sudah bergerak. Makanya Yesus berkata begini, di mana aku berada, kamu harus berada bersama aku, ya. Sebab gini, kalau kamu berada bersama aku, pelayan seperti ini akan dihormati oleh Bapa. Nah, mari tetap bersama Yesus di dalam waktunya, di dalam kehendaknya, di dalam rencananya. Saya akan tarik beberapa hal. Ini beberapa hal yang kita perlu renungkan di waktu peralihan. Ini waktunya sekarang bahwa kita beralih dari memikirkan kebutuhan kita, kemudian beralih kepada kehendak Tuhan. Ya, Yesus telah tahu waktunya untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Dunia beda dengan bumi, kita harus tahu itu ya. Bumi itu adalah tempat yang Tuhan dirikan. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Alkitab berkata dalam Kejadian pasal pertama, God created the heavens and the earth. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ya, pada mulanya sekali lagi Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi adalah tempat di mana kita hidup di bumi untuk melakukan kehendak Bapa. Pengkhotbah 1 ayat yang keempat. Generasi yang satu pergi, generasi yang lain datang. Ya, tetapi bumi tetap ada. Karena begini, kalian adalah generasi yang Tuhan mau pakai. Saya tahu diri bahwa ini waktunya generasi kalian akan dipakai Tuhan. Ya, makanya saya ingin belajar untuk mementor anak-anak muda menjadi contoh teladan dengan semua kesederhanaan yang ada. Tapi memang kalian adalah generasi yang memang Tuhan pakai secara luar biasa. Nah, kembali lagi bahwa begini, mari kita berfokus bukan lagi kepada keinginan saya, kebutuhan saya. Yesus tahu saatnya untuk beralih dari dunia. Nah, saya tadi katakan bumi adalah tempat. Kalau dunia sistem, ya, dunia, kosmos itu sistem manusia. Di dalamnya apa? Keegoisan, di dalamnya apa? Ketamakan. Makanya 1 Yohanes berkata, dunia ini sedang lenyap. Ya, karena keinginan dunia ada 3 kan, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itu bisa dibaca di 1 Yohanes 2 mulai ayat 15 dan seterusnya. Nah, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Ya, saya akan bacakan saja buat kalian semua. Ya, sebenarnya tadinya saya tidak akan baca ayat ini, tapi sepertinya Tuhan dorong untuk saya kemudian bacakan ini buat kalian. Yuk, di rumah masing-masing yang bawa Alkitab, coba kita lihat 1 Yohanes pasal yang kedua, ya, ayat yang mungkin saya akan baca ayat yang ke-15 kan, sampai kemudian ayat yang ke-17, 3 ayat buat kalian ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Nah, sekali lagi, dunia adalah sistem. Kita tinggal di bumi, tapi nggak boleh duniawi. Sistem apa itu? Nanti saya akan bacakan ayat berikutnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu, jelas. Ya, tidak ada kesempatan berdiri di tengah-tengah. Orang yang cinta dunia tidak mungkin cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan tidak mungkin cinta dunia. Saya bilang sistem ya. Nah, sebab semua yang ada di dalam dunia, nah ini dia. Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, kesombongan, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari mana? Dunia.
Jadi sistemnya dunia itu adalah keinginan, hawa nafsu. Ya, selalu ingin tidak pernah terpuaskan. Mata yang ingin dengan hal-hal yang duniawi, daging yang ingin dengan nafsu, kesombongan, menganggap diri paling hebat dan sebagainya. Nah, dan dunia ini sedang lenyap. Sedang itu going on the process kan? Ya, sedang. Jadi semua yang sekarang ini cinta dunia sedang lenyap. Krisis ini, pandemi ini, ya semua hal yang terjadi ini sedang melenyapkan, ya. Tetapi dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya kan. Tetapi orang yang melakukan apa? Kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Bukan temporary. Kata hidup di sini memakai kata asli namanya zoe. Hidup yang tidak sekedar hidup. Kadang-kala ada orang yang hidup tapi sekedar hidup saja, ya, nggak hidup maksimal. Zoe itu begini, hidup yang sesuai dengan kemaksimalan seperti Tuhan hidup. Tuhan kita maksimal kan anak muda. Nah, ini waktunya untuk kita beralih dari itu, mengejar kepada keinginan kita, kebutuhan kita, kepada kehendak Bapa. Oh iya, saya tahu yang namanya kebutuhan kita pasti harus dipenuhkan dalam hidup kita. Tapi percayalah bahwa kalau kita mengejar kebutuhan ya lebih daripada kehendak Tuhan, nanti kita akan, itu kebutuhan kita yang kemudian akan menggerus kita, membuat kita kehabisan banyak hal. Karena percayalah, kebutuhan kita pasti Tuhan cukupkan. Percayalah ya. Mari begini, apa saja yang kita lakukan, sentuhkan pada kehendak Tuhan. Ya, kalian misalnya yang bekerja, saudara yang kemudian sudah mungkin sekarang ini berkarir, bikin usaha. Apakah usaha kita, apakah pekerjaan kita itu ada dalam kehendak Tuhan? Misalnya, makanya kalau orang sadar bahwa hidupnya ada dalam kehendak Tuhan, ya ini dia, bahwa bekerja bukan hanya untuk cari uang. Oh ya, kita perlu uang, tapi itu bukan yang utama kan. Uang itu hanya bonus, kedudukannya bonus. Pertanyaan saya, bekerja untuk apa? Bekerja adalah untuk begini, mengeluarkan yang terbaik supaya kita berkarya di tempat kita kerja, agar nama Tuhan dipermuliakan, kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Pernah membaca nggak di dalam kitab Yohanes pasal 6? Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki saja, ya kan? Kita tahu itu cerita, bahwa kemudian begini, Yesus memberi makan. Nah, setelah mereka makan kenyang, sisa 12 bakul. Saya kadang bertanya, kenapa kok sisanya 12 bakul, enggak 6 bakul? Ya, atau mungkin 8 bakul lah, nambah 2 bakul lagi. Kenapa 12 bakul? Nah, kita harus tahu bahwa murid Yesus jumlahnya berapa? 12 orang. Nanti kalau 8 bakul mereka rebutan. Makanya tadi saya katakan, melayani Tuhan, mengikut Tuhan, enggak usah khawatir. Pasti tiap kita Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita. Ya murid-murid satu orang bisa dapat 1 bakul. Itu kalau tafsiran saya kan. Jadi mereka artinya begini, Tuhan penuhi yang menjadi kebutuhan kita. Nah kita tahu kan, setelah itu Yesus mau dipaksa jadi raja oleh orang banyak. Yesus gak mau, Yesus menyendiri kan. Kemudian semalaman mereka coba cari Yesus. Akhirnya ketemu Yesus di seberang, ya kan. Tapi apa yang terjadi? Begitu mereka ketemu Yesus, tahu gak? Mereka ngomong begini, nanti baca saja di kitab Yohanes pasal 6. Guru, kami mencari engkau, ya. Kemudian untung kami menemukan kau di sini, ini dengan bahasa saya ya. Kami menemukan kau sekarang. Tapi tahu nggak, Yesus tuh nggak tertarik dengan banyaknya orang. Ya biasanya kan kalau orang rasa pengen jadi pemimpin kan paling suka masa yang banyak. Makanya gereja sebetulnya bukan bicara tentang orang banyak, masa banyak. Tapi gereja berbicara tentang jadi murid enggak. Ya kan? Kalau cuma jadi penggembira, ya orang seperti tim sorak-sorai di pinggir lapangan, kalau ada pertandingan basket begitu, enggak ada komitmen, enggak ada segenap hati, ya buat apa? Jadi begini, Yesus ngomong keras sama mereka dan berkata, kalian cari aku, itu kan kalian cuma pengen supaya begini, puas makan. Roti fisik itu yang kalian cari. Cari jangan yang begituan. Carilah tanda-tanda dari surga. Tanda-tanda dari surga itu adalah ini, karakter yang berubah, kehendak Bapa yang terjadi. Makanya clear, Yesus tidak mau dijadikan raja oleh mereka hanya untuk menjawab apa? Kebutuhan.
kebutuhan perut, kebutuhan daging. Karena kebutuhan bisa jadi monster dalam hidup kita, ya kan? Makanya yang Tuhan mau adalah begini, yuk beralih dari hanya mengejar kebutuhan kita kepada kehendak Tuhan. Saya dorong, saya encourage sekarang ini untuk anak-anak yang ada di pergerakan dari BWC yang ada di sini, Bridge Warrior Community yang ada. Saya dorong kalian untuk begini, yuk kejarlah kehendak Bapa. Ya, so begini, dalam kehendak Bapa pasti surga backup, percayalah. Apakah waktu kita ada dalam kehendak Bapa? Apakah yang kita kerjakan, ya pekerjaan kita, kuliah kita mungkin yang sedang kuliah, apakah itu semua untuk melakukan kehendak Bapa? Kalau kita sadar itu, etos kita lain, cara kita memperlakukan kehidupan, memanage waktu akan berbeda. Kenapa orang malas-malesan dalam belajar? Kenapa orang malas-malesan dalam bekerja? Kenapa orang gak rajin? Karena gak tahu bahwa hidupnya sungguh-sungguh itu untuk memuliakan Tuhan dan hidup dalam kehendak Bapa. Kalau kita tahu ini, makanya begini, melakukan kehendak Bapa tidak harus khotbah seperti saya misalnya, ya. Tidak harus kemudian pelayanan di dalam gedung gereja misalnya. Tapi di mana saja, mari kerjakan kehendak Bapa. Sebab sekali lagi begini, di mana ada kehendak Bapa, anak-anak muda, surga pasti backup kita. Ya, Matius 6 doa Bapa kami berkata, yuk yang hafal dengan saya sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah apa? Kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah apa? Kehendakmu di bumi seperti di surga. Di mana ada kehendak Tuhan, di situ surga backup. Pertanyaan saya, waktu kita apakah ada dalam kehendak Tuhan? Atau kita mengikuti keinginan kita terus? Yuk beralih sekarang. Dari kepada mengejar kebutuhan kita, keinginan kita. Tapi kepada kehendak Allah. Sekali lagi, saya tahu kita punya kebutuhan. Tidak usah takut. Tuhan pasti cukupkan kebutuhan kita. Kalau kita dalam kehendak Allah. Mari waktu, kehidupan, uang, pekerjaan. Kita harus fokus untuk melakukan kehendak Bapa. Nah, saya sadar. Waktu kita hidup dalam kehendak Bapa, kita sedang mengalahkan ego kita. Ya, sebab gini, musuh untuk melakukan kehendak Bapa adalah keinginan kita. Keinginan ambisi kita, keegoisan kita. Itu semua yang membuat kita terhalang untuk melakukan kehendak Bapa. Di Alkitab ada orang. Kita baca nanti, maksudnya saya dorong anak-anak muda baca di kitab Kejadian pasal 32. Ada orang namanya penipu, Yakub. Tahu nggak? Atas kedaulatan Tuhan, orang ini dipilih untuk melahirkan bangsa, namanya bangsa pilihan Allah, Israel. Israel itu artinya adalah the Prince of God, pangerannya Allah. Bayangkan dari penipu. Tapi ini kedaulatan Tuhan, makanya Tuhan bisa pakai siapa saja. Tapi dia harus bergumul dulu untuk menaklukkan dirinya. Dia bergumul dengan malaikat Tuhan, ya, atau utusan surgawi. Ada penafsir berkata itu Yesus sendiri yang turun, ya. Ya, ini penafsir berkata, ya. Ada orang berkata itu malaikat, tapi jelas bahwa penampakan Tuhan di Perjanjian Lama itu disebut dengan kata teofani. Jadi kalau ada orang namanya teofani, itu berarti penampakan Tuhan. Tahu apa yang terjadi? Yakub harus bergumul dengan utusan surga ini. Di mana? Di Sungai Yabok. Arti kata Sungai Yabok, sungai bicara tentang arus atau pengaruh. Kita ada di sungai mana nih? Di sungai dunia tadi atau di sungainya Allah untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi begini, di Sungai Yabok. Yabok artinya adalah empty. Jadi Sungai Yabok itu adalah sungai mengosongkan diri. Itu sungai kekosongan, itu mengosongkan dirinya. Yakub harus kosongkan dirinya untuk terlibat dalam kehendak Tuhan. Kita tahu kemudian Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan atau utusan surga, dan kemudian Yakub diubahkan menjadi pangeran Tuhan yang dipakai Tuhan. Jadi saya tantang, atau saya pakai kata itu karena begini, untuk anak-anak muda, yuk beralih dari mengejar keinginan kita kepada kehendak Tuhan. Nah, yang kedua, peralihan apa yang harus kita sungguh-sungguh fokuskan? Ini waktunya beralih dari begini, hanya mengejar posisi atau kedudukan dalam kehidupan.
beralih kepada mengejar kehormatan dalam kehidupan. Ya, saya tahu bahwa begini, gelar kita, skill kita, apalagi potensi kita bisa membuat kita punya kedudukan di pekerjaan, di karir, di apa saja bisnis yang kita lakukan. Gak apa-apa itu sah. Ya, tapi kan begini pertanyaan saya, apakah kita mengejar kehormatan hidup dalam apa yang kita lakukan? Sebab sekali lagi, posisi kedudukan itu bisa kita dapat lewat apa? Gelar, lewat koneksi, bisa saja lewat iklan, bisa saja, atau lewat skill, keahlian. Saya satu kali dalam anugerah Tuhan disuruh mengajar atau ada di kelas untuk sebuah event yang waktu itu ditayangkan di televisi kan. Ya, tapi saya nggak mau di syuting kelihatan di televisi. Saya bercanda sama teman-teman saya yang panitia, bercanda saja. Saya ngomong jangan wajah saya ditampilkan di televisi. Nanti rating acaranya turun, iklannya turun karena wajah saya nggak ganteng. Saya bercanda saja, ya. Padahal lumayan lah wajah saya, ya. Nggak, ini bercanda saja. Jadi begini, waktu saya mengajar mereka, ini orang-orang yang nanti akan jadi orang yang dikenal, maksudnya di bidangnya kan. Saya berkata begini, bakat kalian, keahlian kalian bisa membawa kalian ada di puncak dalam karir kalian. Tapi untuk mempertahankan itu, gak ada cara lain. Mesti punya karakter kehormatan hidup yang kuat. So begini, bakat keahlian membawa kita naik di puncak. Bisa kan, koneksi dan sebagainya. Tapi untuk bertahan di sana harus punya kehormatan hidup, karakter hidup yang kuat. Ya, makanya betul. Nah, kita belajar dari Yesus kan, bahwa Yesus begini, walaupun dia anak Allah, bayangkan, ya, dia tidak mempertahankan apa sih namanya posisi gelarnya dia untuk kemudian begini merasa apa begitu sebagai manusia ya. Kita kalau baca Yohanes 13 tadi, ayat-ayat berikutnya tahu nggak? Yesus tahu bahwa semuanya diberikan Bapa kepada dia, potensi, kekuatan. Nah, karena dia tahu semuanya itu datang dari Bapa, semua akan kembali ke Bapa. Yang Yesus lakukan apa? Dia turun ke bawah untuk membasuh kaki murid-muridnya. Makanya itu tadi, kita punya Tuhan yang betul-betul luar biasa, bayangkan. Orang kalau tahu siapa dirinya, orang kalau tahu bahwa semuanya itu dipercayakan oleh surga, makanya begini, akan gampang rendah hati. Ya, dia kemudian basuh kaki murid-muridnya. Kaki itu bicara perjalanan. Ada banyak orang yang di luar sana, sekarang perjalanannya lagi berat. Ya kan? Perjalanannya lagi susah, lagi banyak ketakutan. Ini waktunya Tuhan berdiam di dalam kita, anak muda ya. Ini waktunya kita sungguh-sungguh melayani. Makanya betul, orang kalau tahu siapa dirinya, tahu bahwa semua dipercayakan oleh surga, waktu dia melayani pelayanan yang sederhana, ya pelayanan yang buat saya mungkin pelayanan hina karena membasuh kaki, tapi tidak merasa terhina. Kalaupun dipercaya hal besar, tidak akan besar kepala. Sebab gini, yang dia kejar bukan soal posisi kedudukan, tapi kehormatan kehidupan. Percayalah, Tuhan kalau mengangkat orang, dia akan angkat orang itu. Ya, promosi datang dari Tuhan, tidak usah takut. Saya mengalami dalam kehidupan. Cuman pertanyaan begini, kita punya kehormatan tidak dalam kehidupan? Our God is an honorable God. Ya, orang terhormat itu begini, janji ditepati walaupun rugi. Orang terhormat itu selalu begini, mengutamakan yang lain lebih dari dirinya. Etika moralitasnya kuat. Itu orang-orang terhormat. Nah, di Alkitab, ya saya kasih contoh saja. Di silsilahnya Yesus, ya, itu enggak sembarangan loh orang masuk ke silsilahnya Yesus kan. Silsilah Yesus kan ada 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan Babel, 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai ke Kristus. Ya, apakah di situ orang-orang sempurna semuanya? Enggak juga. Orang-orang biasa. Misal kayak Rahab. Ya, Rahab siapa? Dia mantan imam tapi di pelacuran di kuil Dewi Bulan yang ada di Yeriko kan. Mantan orang tidak benar, tapi kemudian Tuhan pakai. Kalau ada orang berkata, Pak, saya mungkin mantan orang jahat, nggak apa-apa. Yang penting sekarang Tuhan pakai, ya mantan preman lah misalnya, tapi dipakai jadi pelayan Tuhan, ya nggak apa-apa. Semua kita punya background yang mungkin biasa atau mungkin hancur juga di masa lalu. Nah, di Matius pasal yang pertama, anak-anak muda,
Ada orang yang namanya disebut, yaitu ini ayat yang ke-6, saya akan bacakan. Nah, ini orang terhormat ini. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Apa kena mengenanya Uria? Kan Salomo anaknya Daud. Memang Salomo lahir dari mantan istrinya yang diambil Daud. Ya sebenarnya nggak mantan lah, karena Daud memang kemudian bunuh Uria untuk dapatkan Bathsheba. Tapi begini, kenapa kok nama Uria masuk? Padahal secara garis darah kan nggak ada hubungan Salomo dengan Uria. Ya, walaupun yang melahirkan istrinya, tapi kan itu benihnya dari Daud. Nah, yang luar biasa begini, Uria masuk di silsilah Yesus karena dia pria atau manusia yang terhormat. Kita tahu ya, baca nanti di 2 Samuel pasal 11. Ceritanya begini, waktu musim perang, Daud kemudian begini, jalan-jalan di atas soto. Ya, maksudnya di soto istana. Jadi dia lihat kemana-mana, lihat pemandangan indah. Dia lihat juga pemandangan di bawah. Wanita lagi mandi. Kemudian tahu apa yang terjadi? Daud jatuh. Kemudian yang terjadi, Bathsheba hamil. Nah, waktu itu Daud kemudian cari cara supaya ngeles gitu. Dia excuse begitulah. Supaya tidak ketahuan. Supaya dia tidak disalahkan. Nah, apa yang terjadi? Dia coba selidiki. Suaminya ternyata Uria, tentara yang lagi perang bersama dengan kepala pasukan Yoab namanya di medan pertempuran. Daud panggil Uria. Kemudian begini, Uria suruh liburan ke rumahnya. Supaya kesannya itu bukan anaknya Daud. Tapi Uria tetap loyal. Dia tidak mau. Dia berkata begini, teman-temanku lagi perang. Masa aku harus pergi enak-enakan sama teman-temanku? Aku tidak mau. Jadi begini, Uria tetap ada di pintu gerbang. Pintu gerbang bicara tentang gereja sebetulnya, yang menjaga kota. Kemudian yang terjadi, Uria dijamu makan sampai mabuk, tapi dia tetap ada di pintu gerbang. Cara yang paling gak etis adalah begini. Daud kemudian tulis surat kepada Yoab. Nah, suratnya itu yang bawa Uria, bayangkan. Yang hebat begini, Uria gak ngintip-ngintip surat itu. Mungkin dia curiga, dia orang pinter. Tapi dia loyal pada Daud. Ya, dia hormati orang yang dipakai Tuhan. Akhirnya begitu surat itu sampai ke tempat pertempuran, Yoab baca, Yoab geleng-geleng kepala. Kasihan kamu Uria. Ini dengan bahasa saya. Sebab ternyata Daud ngomong gini, nanti di pertempuran yang besar, catat baik-baik anak muda, di pertempuran yang besar, taruh Uria ada di depan. Saya beritahu ya, orang terhormat selalu pertempurannya besar, bukan pertempuran murahan. Dia selalu ada di depan walaupun dikerjain. Untuk jadi apa? Teladan. Tahu nggak? Kenapa Uria tidak mau pergi ke rumah untuk kemudian libur sama istrinya? Karena dia ngomong begini sama Daud. Tabut Allah ada di tempat pertempuran. Teman-temanku lagi bertempur. Dia bertempur untuk sebuah sesuatu yang lebih besar dari dirinya, yaitu menyelamatkan bangsa. Ini waktunya anak-anak muda, selamatkan bangsa dengan kemuliaan Tuhan. Ya, saya berkata begini karena generasi kalian, generasi ini pakai Tuhan. Jadi alasan dia terhormat adalah hadirat Tuhan yang pertama, tabut Allah. Yang kedua, teamwork. Dan yang ketiga, dia bertempur untuk sesuatu yang lebih besar daripada dirinya, yaitu bangsanya. Makanya Uria memang mati, tapi orang ini adalah orang yang terhormat. Nah, saya katakan, kedudukan posisi lahir dari reputasi, maksudnya lahir dari gelar, lahir dari keahlian. Tapi kalau kehormatan itu lahir dari orang punya karakter Kristus dalam hidupnya. Saya berdoa perenungan saya hari ini membangkitkan kalian anak muda. Yuk, ini waktu shifting. Ini waktu peralihan. Kembali beralih dari pola dunia kepada kehendak Bapa. Tuhan memberkati kalian semua. Saya ingin berdoa buat kalian semua. Mari semua berdoa di tempat masing-masing. Kirapa shede karapata karapa. Sembah Tuhan bersama-sama. Hakarapata kaseketeka. Korapala papa papa. Hamba berdoa buat anak-anak muda yang ada di BWC, yang ada di GPI Tanjung Duren. Kuatkan mereka Tuhan. Untuk mereka sadar ini masa peralihan. Kami tidak mau duniawi. Kami mau fokus pada kehendak Bapa. Kami sadar bahwa tanpa Tuhan kami tidak mampu. Kami yakin kekuatan kami sebagai anak muda. Kami kuat karena Tuhan bersama kami. Pakai setiap anak muda, mereka akan punya dampak lebih besar daripada hidupnya sendiri. Berkarya di bidang
di mana Tuhan tempatkan mereka untuk mereka mempermuliakan nama-Mu. Yang lemah hari ini dikuatkan, yang dahaga dipuaskan. Berkati anak-anak muda, pakai mereka, urapi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tetap semangat anak muda, Tuhan memberkati.